Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan hari ini tentang hukum Islam. Sebelumnya kita membahas banyak hal ya tentang rangka dasar dalam Islam, kemudian kepribadian Islam, kebudayaan Islam. Nah, ini bisa masuk ke dalam ranah kerangka dasar hukum Islam yang spesifik, yang membahas bagaimana bisa mengatur hukum-hukum Allah di dalamnya. Kita awali dulu dengan membaca basmalah, semoga bermanfaat setelah lalu belajar batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pengertian hukum Islam secara umum yaitu aturan, jadi segala macam aturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia. Jadi semua sikap atau tingkah laku manusia akan dikenai hukum, yaitu manusia yang sudah mukallaf, yang bisa dikenai hukum, yaitu orang yang cukup umur atau sudah balik dan memiliki kesadaran atau tidak gila. Itu. Jadi dan peraturan ini diakui oleh seluruh umat manusia, ya, dan bersifat mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Jadi isinya aturan-aturan. Jadi awalnya itu berasal dari wahyu Allah. Ya, Al-Quran itu isinya wahyu Allah. Dan di dalam Al-Quran kan ada aturan-aturan. Aturan-aturan ini nanti diperjelas oleh sunnah Rasulullah. Aturan-aturan dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah ini nanti akan dibuat suatu hukum yang mengikat. Seperti itu. Jadi suatu hukum yang mengikat, yang kalau tidak dilakukan ya ada hukumannya, tapi hukumannya versi manusia. Jadi ada ya seperti hukum-hukum yang ada di Indonesia, misalkan ada pasal-pasal tertentu. Kalau terjadi pelanggaran akan dilakukan proses penegakan hukum dan lain sebagainya. Hukum Islam sudah seperti itu. Nah, sumber hukum Islam kita ulas ya. Jadi ada dua sumber hukum Islam yang besar, yaitu Al-Quran. Ya, ini sumber hukum utama. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini sebagai pedoman, sudah kita bahas ya, sebenarnya sebagai pedoman hidup untuk manusia agar bisa sampai ke tujuannya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan hadis ini sumber hukum Islam yang kedua. Jika menemukan suatu kasus di dalam Al-Quran tidak ada, maka tidak ada dalam hadis ada, maka hadis itu yang dijadikan pijakan. Kita coba masuk ke Quran dulu, mengapa Quran ini sebagai sumber hukum Islam. Jadi Quran itu isim masdar, dan isim itu kata benda. Dalam Islam itu ada 3 macam jenis kata ya. Ada isim, fi'il, ada 2 sebenarnya. Yang lainnya itu turunan 2 itu. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Dan isim-isim yang berisi kata benda yang sebenarnya kata benda itu berasal dari kata kerja itu isim masdar. Yang kata bendanya dari kata qara. Ya, qara'a ini karena ditulis dalam bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Qara'a, qara dan ain. Yang bermakna ya tala'a. Tala'a itu membaca atau mengumpulkan atau mengoleksi dari kata Quran. Dalam di Indonesia ada kata koran itu ya sebenarnya imbas dari resapan kata Quran. Koran bacaannya manusia, kalau Quran bacaan dari Allah. Makna Quran ya sinonim dengan kata yang kedua berasal dari kata Quran. Jadi di sini di surat Al-Qiyamah dijelaskan Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tangan kami sebenarnya tangan Allah, jam'ahu wa qur'anah, mengumpulkannya di dadamu, wa qur'anah, dan membuatmu pandai membacanya.
Jadi tugas dalam tangan Allah ya, sesungguhnya dalam tangan Allah jamaahnya mengumpulkan Al-Quran, artinya menjadikan orang-orang tertentu itu menghafal Al-Quran, termasuk kita ya. Kita bisa menghafal Al-Fatihah, surat-surat itu karena Allah mengumpulkan jamaah, mengumpulkan Quran itu dalam hati kita sehingga kita tidak lupa. Al-Quran dan membuat kita pandai membacanya. Ya, kenapa semua manusia itu kalau mau sangat mudah membaca Quran karena Allah yang memudahkan, yang membuat pandai membaca itu Allah. Al-Quran, membaca Quran. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka bila kami telah selesai membacakannya, wa Qur'an, maka ikutilah bacaan tersebut. Di Quran artinya bacaan atau membaca. Nah, ini malaikat Jibril ketika melatih Rasulullah, ya, malaikat Jibril membaca Quran, Al-Quran, kemudian Rasulullah diminta mengikuti bacaan tersebut. Meskipun Rasulullah awalnya ketika surah Iqra itu ya, ya, Iqra warabbukal akram, Iqra. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca karena Rasulullah memang ummi itu tidak bisa membaca dari kecil. Iqra lagi, aku tidak bisa membaca. Iqra sampai 3 kali, Rasulullah tetap mengatakan aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengatakan Iqra warabbukal akram. Nah, kemudian Rasulullah mengikuti dan bisa. Kenapa? Karena Allah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dalam manusia dan membuat manusia pandai membacanya. Sampai Anda perhatikan orang-orang di seluruh dunia yang sudah masuk Islam atau yang belum mau belajar, ya mudah bagi mereka membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek. Ya. Apalagi Anda yang kecil sudah Islam sangat mudah. Kemudian dijelaskan di sini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi mengapa Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam yang pertama? Karena yang pertama Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini dari Allah. Kalau kita menggunakan kitab-kitab yang lain, belum tentu itu dari Allah. Yang kedua, jaminan terpeliharanya. Nah, Al-Quran itu dijamin terpeliharanya. Kalau ada 1, 2, 100 manusia, 200 manusia mencoba menyelewengkan Al-Quran, maka akan ada penghafal-penghafal Al-Quran. Maka akan ada hal-hal yang di luar nalar kita yang menunjukkan Al-Quran itu benar-benar terpelihara. Terpelihara maksudnya terpelihara dari segi isinya, terpelihara dari segi fisiknya, terpelihara dari segi tulisannya, selalu seperti itu. Bahkan di beberapa kejadian ketika ada bencana tsunami, ya, ada beberapa masjid yang masih berdiri dan di dalamnya Qurannya masih utuh, masih utuh. Ada beberapa rumah yang Al-Quran itu selalu dibaca, dan Quran Allah itu terlihat utuh, tidak tersentuh oleh air. Dan ada beberapa kejadian juga kebakaran gitu ya, dan Al-Quran yang ada di dalam gedung itu utuh. Jadi ini beberapa petunjuk. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya Allah ya yang menurunkan Al-Quran, inna lahu lahafidun, dan Allah yang benar-benar akan memeliharanya. Nah, jadi ada jaminan ya, jaminan bahwa orisinal Al-Quran itu orisinal dan tidak tercampuri oleh yang merusak. Kemudian yang keempat, waqala alladzi, ini surat Al-Furqan 32. Waqala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekali turun saja? Karena Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya, ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini, diturunkan berangsur-angsur.
Jawab dari Allah, kadzalika, ya begitulah. Dinusa kita bisiku ada, supaya kami kuatkan hatimu dengannya. Caranya, warattalnahu tartila. Kami membacanya secara teratur dan benar. Ya, zaman Rasulullah itu kan hal-hal yang menggelisahkan hati sangat banyak. Mulai dari penolakan pamannya, mulai dari penolakan dari umatnya, mulai dari hal-hal yang bersifat mengancam nyawa, dibunuh, diludahi, orang-orang yang baru masuk Islam disiksa, terus seperti itu menggelisahkan hati. Saat Rasulullah gelisah, Al-Quran turun. Jadi Rasulullah menjadi kuat kembali hatinya, pada sahabat juga kuat kembali hatinya, karena yakin Allah menguatkan mereka. Terus seperti itu. Jadi memang disengaja oleh Allah agar kuat hati Rasulullah dan para pengikutnya. Dan bagaimana cara kita menguatkan hati kita? Ya, warattalnahu tartila, dengan membacanya secara teratur dan benar. Jadi kalau kita merasa saya baca Quran kok biasa-biasa saja, mungkin yang pertama kita tidak teratur membacanya, asal saja cepet-cepetan, pokoknya mencapai satu juz. Apa yang kedua, kita tidak benar membacanya. Misalkan ini, saya nggak belum bisa baca Quran, Bu, saya baca Qurannya dari terjemah. Ini kan biasanya di bawahnya ada tulisannya ya, kalal lazi gitu. Nah, kita baca bawahnya, wah ada tulisan alif lam mim, kita baca alam. Nah, sama ya. Wa kalal lazi, nah kafaru ya. Kalau untuk belajar awal-awal silahkan, tapi kalau untuk membaca tartil Anda perlu mendatangkan seorang guru. Ya, masa pandemi ini cukup gampang, Anda cukup ikut semacam kuliah online untuk tahsin, ya, Anda bisa belajar membaca sedikit demi sedikit agar bacaan Anda teratur dan benar. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran itu ketika Anda baca, hati Anda kuat kembali ya, menghadapi segala macam masalah-masalah yang pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Jadi ini 3 surat ya, Al-Qiyamah, Al-Hijr, dan Al-Furqan yang menjadi pedoman atau dasar bahwa Al-Quran itu ya mutlak dijadikan sumber hukum pertama. Ya, karena apa? Karena Allah yang mengumpulkan di diri kita. Kemudian Allah yang membuat kita pandai membacanya. Allah juga yang menurunkan langsung. Allah juga yang memelihara. Allah juga yang menguatkan dengan bacaan Quran itu sehingga menjadi pedoman bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sunnah atau hadis. Saya baca as-sunnah karena hadis itu semacam hanya perkataan Rasulullah. Ya. Sunnah itu secara etimologi at-thariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus, ya. Was-sayyaratil mustamrirah, berkesinambungan, hasanah, yang baik, dan wasi'ah, atau yang buruk. Jadi secara etimologi itu jalan yang lurus, yang berkesinambungan, yang baik, atau yang buruk. Itu as-sunnah. Sedangkan terminologi yang lain menyatakan setiap yang datang dari Rasulullah selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang bisa dijadikan dalil, maka dia dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara. Ya. Hadis secara etimologi artinya al-jadidun, sesuatu yang baru. Al-khabar artinya kabar atau berita. Al-kalam atau perkataan. Jadi perkataan, kabar, berita, dan sesuatu yang baru. Ya. Hadasa, hadis daripada hadasa artinya lebih banyak diucapkan daripada dilakukan. Tapi beberapa tafsir, ahli tafsir menyatakan sunnah dan hadis itu ya sama, mirip. Jadi hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sifatnya. Sementara ulama usul mengatakan hadis itu ya perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syara.
itu ya pengertian hadis atau sunnah. Macamnya ya, kalau dari hadis bentuk ada 3, ada beberapa ya nanti. Yang pertama itu hadis qauli, yang Rasulullah mengatakan langsung. Contohnya ini riwayat Muslim, sufufakum, hendaklah kamu meluruskan sufmu, tasfiyas sufu minat tamamis, ya, karena sesungguhnya suf yang lurus itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Ini selalu dibaca oleh imam sebelum sholat. Sufufakum wa inna tasfiyatas sufu minat tamamis. Ya, biasanya ya, perkataan Rasul setiap kali memulai sholat. Akhirnya jadi hadis qauli, ya, hadis yang langsung dikatakan Rasul dan semua orang mendengar saat itu. Ada juga hadis fi'li, ya, hadis qauli ini perkataan, kalau hadis fi'li ini perbuatan. Contohnya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilatihi haisu tawajjahat bi, ya. Nabi SAW di atas tunggangannya kemana saja tunggangannya itu menghadap. Ya, ini kaitannya dengan sholat. Jadi ketika berada dalam perjalanan Rasulullah sholat di atas tunggangannya, Rasulullah menghadap saja kemana saja tunggangannya itu menghadap. Jadi tunggangannya belok ke kanan, menghadap timur ya beliau tetap sholat, menghadap barat ya tetap sholat, menghadap utara ya tetap sholat, menghadap selatan juga tetap sholat. Itu. Jadi ini dasar kalau kita naik pesawat ya, yang nggak harus sholat harus menghadap kiblat. Awalnya boleh kita usahakan menghadap kiblat, tapi setelah itu ya, kemana saja pesawat itu membelok atau menghadap ya kita mengikuti. Contoh lain hadis takririyah ya, hadis penetapan ya. Contohnya ini la yusallina ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Jadi sudah ditetapkan, jangan sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Ya, sudah diputuskan. Ini juga bisa termasuk hadis qauli juga bisa, tapi ini penetapan pada sesuatu yang belum terjadi, karena kan belum sholat. Ya. Tapi sudah ditetapkan, jangan sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Ada juga hadis hamnya, hadis rencana. Ya. Ini dari Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Rasul bersabda, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Ini hadis hamnya. Ada juga hadis ahwali, hadis yang tentang sikap atau tingkah laku. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, jadi bagaimana dengan akhlaknya diceritakan, cerita kemudian menjadi hadis, ya, menjadi pedoman bagaimana Rasulullah yang paling mulia akhlaknya di antara semua manusia. Kemudian sumber hukum ketiga, jika ada masalah ya, kemudian di dalam Quran dicari nggak ada, di dalam hadis dicari nggak ada, maka kita diperbolehkan ijtihad atau qiyas. Ijtihad sendiri adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada kata-katanya di Quran dan hadis. Ya. Caranya menggunakan akal pikiran kita yang sehat, yang jernih, baru kemudian menentukan hukum yang ditetapkan, sehingga hasil ijtihad ini bisa jadi sumber hukum yang ketiga. Selain ijtihad ada juga qiyas. Jadi qiyas ini banyak yang menyamakan ijtihad, namun bedanya qiyas itu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan ilat atau sebabnya. Jadi menyamakan sesuatu dengan yang sudah ada di hukumnya. Nah, kenapa boleh ijtihad? Ini ada dasarnya. Yang pertama, ya ini ada beberapa, sambil saya ambil 3 saja, kalau dasarnya banyak sekali. An Amri bin Al-As, dari Amr bin Al-As,
annahu sami'a Rasulullah, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza hakamal hakim, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, fajtahada, lalu berijtihad, summa shaba falahu ajrun, kemudian benar, dia mendapat ajrun, mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, jika dia hendak memutuskan hukum, fajtahada, lalu berijtihad, summa akhta'a falahu ajrun, kemudian akhta'a, salah, falahu ajrun, maka ia mendapat 1 pahala. Ini dasar pertama. Jadi Rasulullah sendiri menyatakan boleh. Jadi kalau dalam Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, terus berijtihad, benar. Ya, seorang hakim memutuskan suatu perkara, berijtihad, sungguh-sungguh memikirkan, menganalisa, kemudian benar, dia pahalanya 2. Jadi kalau memutuskan perkara, kemudian berijtihad dan ijtihadnya itu ternyata di kemudian hari salah, dia tetap dapat 1 pahala. Ya, ini dasar dibolehkannya kita berijtihad. Intinya ijtihad yang benar. Kemudian yang kedua, an Ibnu Quraidah an abihi, ya, dari Ibnu Quraidah, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dari ayahnya bahwa ketika Rasulullah memberi perintah pada komandan perangnya, Rasulullah SAW berkata, ya ini, bima ya'muru rajula idza wallahu ala syariyah, jika kamu berhasil mengumpulkan musuh, inna anta hasarat ahla hismin wa'aradu antun zilahum ala hukmillah azza wa jalla fala tunzilhum ala hukmillah fa innaka la tadri hatusibu fihim hukmallahi azza wa jalla. Jika kamu berhasil mengepung tentang musuh, lalu musuh ingin dihukumi berdasarkan hukum Allah, jangan menghukumi berdasarkan hukum Allah, tapi hukumnya berdasar keputusanmu sendiri, karena engkau tidak tahu apakah kamu sudah benar dalam menerapkan hukum Allah. Ya. Jadi ada kekhawatiran kita belum bisa menerapkan hukum Allah, sehingga ketika menghubungkan dengan musuh, maka kita diminta untuk mengambil keputusan sendiri, karena keputusan tentang penghitungan musuh dan lain sebagainya kan dalam Quran tidak terlalu diperjelasnya di hadis. Tapi kalau hadis tidak ada, Rasulullah belum sempat memberikan hadis itu, maka diminta membuat ijtihad, itu keputusan sendiri. Nah, ini juga ada hadis ketiga dari orang-orang Hims, dari Mu'ad, bahwa Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman. Rasulullah bertanya, bagaimana caranya memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasar kitabullah. Rasulullah bertanya, jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah? Mu'adz berkata, aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Rasul berkata, jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul, Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku. Rasulullah kemudian menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, segala puji bagi Allah yang menuntun putusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Rasulullah. Artinya boleh. Nah, Rasulullah kan bertanya berjenjang. Ya, jika ada masalah dan Quran nggak ada, gimana? Ya pakai sunnah Rasul. Kalau nggak ada, ya saya akan memakai pendapat saya sendiri untuk Rasulullah mengujinya. Ya, ini dasar ijtihad itu dibolehkan. Isi pokok Al-Quran ini isinya ilmu tauhid, sudah pernah saya bahas ya, berhubungan dengan tauhid, amaliyah, dan akhlak. Ya. Tauhid, syariat, dan akhlak. Kemudian dasar qiyas ini surat An-Nisa, ya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlalu pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu. Jadi ada tulisan maka kembalikanlah ia pada Al-Quran dan Rasul. Artinya mengkiaskan pada sesuatu yang ada dalam Quran dan sunnahnya, ya, dalam Quran dan hadis.
dikembalikan itu artinya disamakan. Artinya boleh, ya, sesuatu dikiaskan itu boleh kalau memang tidak ada hukumnya. Nah, fungsi tulisan itu nanti apa? Ya, fungsi tulisan itu yang pertama fungsi ibadah. Ya. Jadi fungsi tulisan itu untuk beribadah kepada Allah, sekaligus indikator keimanan seseorang. Ya, kalau ibadahnya bagus, hukum-hukum Islam ditaati semua, berarti indikator keimanannya ya seperti itu. Ya. Yang kedua fungsi zawajir. Zawajir itu untuk penghukuman. Ya, misalkan membunuh itu hukumnya haram, dalam Quran ada, kemudian dijelaskan dalam hadis, kemudian dibuat hukum. Ada yang membunuh, ada yang berzina, kemudian nanti ada yang namanya hukum atau sanksi hukum. Kisos misalkan atau diat, ini ditetapkan untuk tindak pidana yang bersifat melukai badan. Hudud misalkan untuk tindak pidana yang isinya pencurian, perzinahan, qadha, khilafah, riddah, ta'zir itu. Jadi ini fungsinya kita tahu hukumannya apa kalau melakukan hal-hal yang melanggar hukum Islam. Ya, fungsinya apa? Agar kita berjalan lurus menuju jalan Allah hingga ke akhirat nanti. Seperti itu. Sedangkan hukum amar ma'ruf nahi munkar, ya, ini hukum Islam juga mengatur itu. Nah, adanya hukum Islam itu untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, ya, sehingga bisa selalu bersama dengan masyarakat, bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan baik. Fungsi yang keempat, fungsi tanzim wal islah al-ummah, islahul ummah. Jadi ini proses untuk mengatur interaksi dengan masyarakat, ya, dalam hal-hal tertentu bisa menerapkan aturan yang rinci, ya, dan mendetail dalam hukum berkenaan dengan masalah lain, misalkan muamalah. Ya, ini menetapkan aturan pokok dan nilai dasarnya. Jadi tidak mutlak fungsinya untuk fungsi mengatur ibadah seseorang, fungsi menghukum, zawajir, fungsi amar ma'ruf, dan fungsi untuk islahul ummah, ya, untuk mengharmoniskan masyarakat. Dan kias atau tadi ijtihad tadinya kalau sesamakan boleh dilakukan kalau yang pertama ada dasar dalilnya. Dalil kias, dalil ijtihad ada, berarti dibolehkan. Atau ada suatu peristiwa dan kita cari dulu dalil yang mendasarinya. Ya. Yang kedua ada masalah yang akan dikiaskan. Kalau nggak ada masalah ya nggak usah diijtihadi. Kemudian ada hukum yang terdapat pada dalil itu, ya, hukum-hukum yang tidak secara langsung. Kemudian ada kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Contohnya ini, rumah kos atau induk kos. Ya. Dalam Islam itu yang perlu dizakati itu yang pertama zakat fitrah, zakat diri sendiri, kemudian zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat perdagangan. Pertanian itu ya setara dengan buah-buahan gitu ya, sama. Itu yang wajib dizakati itu. Nah, selain itu tidak perlu dizakati dong. Nah, ini ada contoh, ada yang punya rumah kos nih sampai 10. Satu rumah kos itu tingkat ada 10 kamar. Satu kamar kos itu harganya 1 juta. Kalau punya 10 kos, satu bulannya sudah berapa itu? Satu kos menghasilkan 10 juta, 10 kos berarti 100 juta. Waktu orang ini ditanya itu kok nggak dizakati, dia mengatakan dulu kan zaman Rasulullah nggak ada rumah kos. Adanya itu zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat mal gitu kan nggak ada, zakat kos itu nggak ada. Nah ini dikiaskan ya. Nah, artinya kos itu sama dengan harta yang dihasilkan, memberikan keuntungan. Kalau menghasilkan keuntungan berarti punya ilat atau sebab yang sama dengan semua hal yang menghasilkan keuntungan, apalagi sudah memenuhi nisabnya, sudah lebih dari 1 tahun. Sehingga akhirnya orang yang punya kos ini tetap dihitung zakatnya. Yang pertama disamakan dengan zakat perdagangan. Jadi dia dagang, isinya dagang kamar gitu ya, sewa kamar. Nah, ini zakat dagang itu sekitar 2,5%, kalau tidak salah.
Atau disamarkan dengan zakat buah-buahan, ya. Zakat buah-buahan atau pertanian itu kalau butuh pengairan dan lain-lain itu 5%. Tapi kalau nggak diairi, ini ditanam besar sendiri, terus kita tinggal memetik hasilnya, berarti zakatnya 10%. Nanti dilihat kosnya, apakah setelah dibangun itu sudah dilepas, tinggal menerima uang tiap bulan, atau ada perawatan, ya, dibersihkan, diperbaiki apanya gitu tiap bulan, gitu. Seperti itu. Jadi dikiaskan dengan hukum sebelumnya yang sudah ada, yaitu hukum zakat. Itu. Nah, ini akhir dari pertemuan kita, jadi saya rangkum kembali kenapa kita perlu mempelajari hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam itu nanti sebagai indikator ibadah kita atau keimanan kita. Juga agar kita tahu apa dampak atau hukum yang harus kita terima kalau kita melanggar. Kenapa? Kalau ini dilakukan di dunia, di akhirat nanti kita tidak mengalami yang namanya perhitungan amal untuk hal yang kita langgar. Yang ketiga, ini untuk amal ma'ruf nahi munkar, untuk agar orang-orang tahu tidak melakukan hal-hal yang jelek, karena hukum Islam sudah membatasi A, B, C, D, itu sudah melarang A, B, C dan membolehkan A, D, Z, A gitu misalkan. Nah, kemudian untuk Islam umum atau mengharmoniskan hubungan antar manusia. Hubungan manusia ada yang berselisih tentang waris, ada yang berselisih tentang perdagangan, ada yang berselisih tentang pembunuhan, maka diselesaikan secara hukum Islam. Nah, dasar hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran yang pertama, hadis atau sunnah yang kedua, kemudian ijtihad yang ketiga, dan yang keempat qiyas atau menyambungkan satu hukum dengan hukum yang sudah ada. Oke, kita break dulu. Silakan Anda siapkan pertanyaan atau mungkin sudah ada chat yang masuk ya di Google Meet kita. Nanti boleh kita sambung dengan diskusi dan tanya jawab setelah kita beristirahat sejenak. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.